Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa di sini akan memaparkan materi mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu hardware, kita perlu tahu dulu ya apa saja komponen penyusun berjalannya sistem komputer. Sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen hardware atau perangkat keras. Kemudian software atau perangkat lunak. Software ini bentuknya berupa sistem atau program aplikasi yang akan dijalankan oleh komputer. Kemudian ada brainware, yaitu brainware adalah pengguna dari komputer ini. Lanjut kita masuk ke pembahasan hardware. Hardware ini apa? Hardware adalah salah satu komponen dari komputer yang sifatnya dapat dilihat dan diraba secara langsung, memiliki bentuk yang nyata dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Selanjutnya jenis-jenis hardware itu ada apa? Berdasarkan fungsinya, hardware ini ada 5 jenis, yaitu input device atau perangkat masukan, proses device atau perangkat pemrosesan, output device atau perangkat keluaran, storage device, perangkat penyimpanan, dan peripheral, yaitu perangkat tambahan. Kita masuk ke input device. Input device adalah perangkat yang menyalurkan informasi ke komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer ini ada 2. Yang pertama adalah sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer seperti gambar, video, atau audio. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data. Jadi input device ini selain digunakan untuk memasukkan data, dapat juga digunakan untuk memasukkan program. Nah, jenis-jenis dari input device. Di sini ada keyboard, mouse, touchpad, grafik tablet, kamera, joystick, scanner, mikrofon. Nah, di sini beragam data yang dimasukkan ya. Kalau keyboard ini masukkan datanya berupa angka, huruf. Kalau mic ini nanti masukannya adalah suara. Scanner berupa tulisan atau gambar. Nantinya data yang dimasukkan akan diolah oleh komputer. Kita masuk keyboard. Keyboard adalah papan kunci yang berfungsi memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus, serta melakukan perintah lainnya seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard ada 3 jenis. Sebenarnya jenisnya ada banyak, tapi yang paling terkenal itu ada 3, QWERTY, Dvorak, Klockenberg. Oke, di sini contoh dari keyboard QWERTY. Pada keyboard QWERTY ini ada 4 macam fungsinya ya. Yang pertama ada function key. Di situ biasa kita pakai buat melakukan shortcut F1, F2, F3, F4. Kemudian typing key.
Typing key ini untuk kita biasanya mengetik huruf. Kemudian ada control key untuk mengontrol kursor atau melakukan perintah seperti menyimpan file, membuka file. Lalu ada bagian numeric keypad untuk memasukkan data berupa angka. Lanjut, jenis-jenis dari keyboard. Ini ada jenis Glockenberg yang tadi ya. Jenis keyboard Glockenberg ini dibuat untuk menyempurnakan keyboard QWERTY, tapi dengan memisahkan kedua sisi keyboard di bagian kiri dan kanan. Fungsi utamanya untuk mengurangi beban otot pada jari pengguna serta bagian tangan dan bahu. Selanjutnya ini ada jenis Dvorak. Keyboard Dvorak dirancang untuk menitikberatkan beban saat menulis ke tangan kiri mengetik. Maksudnya dari hasil uji coba yang dilakukan, keyboard Dvorak memiliki hasil yang lebih efisien dibanding dengan keyboard QWERTY sekitar 10-15%. Dari susunannya itu berbeda ya. Lanjut, ada keyboard numerik. Keyboard numerik berfungsi memudahkan proses mengetik angka. Digunakan biasanya untuk memasukkan satuan jumlah besar dan angka yang banyak. Biasanya keyboard ini digunakan di toko-toko perbelanjaan dan grosir untuk menginput kode barang. Lanjut, ada keyboard Maltron. Keyboard Maltron dibentuk agak cekung ke dalam agar jari-jari penggunanya tidak dalam posisi lurus. Tujuannya adalah agar memberikan kenyamanan pada jari tangan. Maltron juga mengklaim bentuk ini bebas dari RSI, yaitu Repetitive Stress Injury. Selanjutnya ada keyboard laser virtual. Keyboard virtual ini menggunakan teknologi laser, digunakan dengan memproyeksikan di lahan datar seperti meja. Kelebihannya, dia bisa digunakan di mana saja. Lalu ada keyboard one hand. Keyboard one hand ini berfungsi memudahkan bermain game FPS. Selain itu, hemat ruang. Selanjutnya ada keyboard mekanik. Keyboard mekanik ini menggunakan switch di setiap tombol keyboard yang fungsinya untuk mendaftarkan komen ke program sehingga dapat mempercepat pengantaran informasi kepada program dan lebih cepat menghasilkan ketikan. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat masukan pengendali pergerakan kursor atau pointer pada layar monitor dengan menggerakkan atau menggesernya pada permukaan datar. Bagian-bagian mouse ini ada tombol kanan, tombol kiri, dan scroll wheel di bagian tengah. Istilah dalam penggunaan mouse yang pertama ada klik mouse. Menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Kemudian double click. Istilah double click ini maksudnya adalah menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan cepat. Kemudian istilah drag and drop. Menekan tombol kiri mouse sambil ditahan dan menggesernya sampai batas yang diinginkan. Lalu dilepas tombol kembali. Kemudian istilah klik kanan yaitu menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kali. Yang terakhir ada istilah scroll lock, menggulung layar ke atas atau ke bawah. Secara universal, jenis mouse terbaik ada 3.
yaitu trackball mouse, yaitu mouse berteknologi lama yang memiliki bola dengan gerakan mekanis di dalamnya. Ada mouse optik, yaitu mouse yang menggunakan teknologi infrared. Mouse ini masih digunakan sampai saat ini. Kemudian ada wireless mouse, yaitu mouse yang dilengkapi dengan teknologi Bluetooth dan dapat digunakan dari jarak jauh dan menggunakan kabel. Ya, itu ada jenis-jenis mouse. Ini tadi trackball, kabel mouse kabel optik, mouse wireless tanpa kabel menggunakan teknologi Bluetooth. Ada mouse stylus. Dia bentuknya seperti pen, tapi fungsinya adalah mouse. Ada mouse vertikal. Selanjutnya ada tablet grafis. Tablet grafis adalah perangkat masukan komputer yang berfungsi untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, seperti menggambar di atas kertas. Jenisnya ada dua, tablet grafis menggunakan jarum, stylus pad, dan menggunakan touch sensitive pad. Tapi untuk di zaman sekarang mungkin udah nggak ada lagi yang menggunakan touch sensitive pad ya, lebih menggunakan jarum atau stylus pad. Selanjutnya ada touchpad. Touchpad adalah bantalan sentuh. Touchpad atau bantalan sentuh adalah piranti penunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Piranti ini umum ditemukan pada komputer laptop, PDA, serta beberapa pemutar media portable. Sini ada contohnya, touchpad ini yang ada di laptop zaman sekarang. Touchpad trackball ini dan touchpad trackball ini ada di laptop keluaran lama ya. Pointing stick biasa ada di keyboard keluaran lama. Selanjutnya ada input device. Selanjutnya ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan bersamaan dengan perangkat komputer, CRT TV atau monitor. Berfungsi untuk menunjuk objek yang ditampilkan atau menggambar pada layar. Mirip dengan layar sentuh, tapi dengan keakurasian posisi lebih tinggi. Ada joystick dan game pedal yang digunakan untuk bermain game. Selanjutnya ada kamera, di mana kamera ini menginput data berupa gambar atau video. Sekarang juga sudah dilengkapi dengan audionya. Scanner, ada barcode scanner juga. Kemudian input device berupa mikrofon. Dia memasukkan data berupa suara. Lanjut, proses device. Proses device ini adalah perangkat pemrosesan yang melakukan seluruh kalkulasi dan mengendalikan sistem dalam komputer. Pada komputer pribadi, PC atau laptop, CPU-nya berupa chip tipis atau mikroprosesor yang ada di dalam mesin. Jenis-jenisnya ada yang pertama RAM. RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Dan ada VGA, yaitu kartu yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan di layar. Ada prosesor, yaitu komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks.
memungkinkan komputer untuk bisa menjalankan sistem operasi. Dan ada motherboard, papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Lanjut, yaitu perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari hasil pemrosesan pada perangkat komputer dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Data yang sudah diproses oleh proses device itu disimpan di storage device. Storage device ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primary storage, yaitu biasa disebut sebagai penyimpanan internal. Adanya di dalam CPU atau prosesor. Kemudian ada secondary storage, yaitu penyimpanan eksternal, adanya di luar CPU. Lanjut, storage device berupa penyimpanan internal. Ada apa aja? ROM. Yang pertama ada ROM, read-only memory. Itu media penyimpanan firmware, data yang disimpan bersifat permanen. Selanjutnya ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Berfungsi menjaga memori pada RAM agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Ada RAM, yaitu Random Access Memory, ruang penyimpanan untuk berbagai data aplikasi yang masih aktif dalam komputer atau ponsel, menyimpan data primer. Ada CMOS, yang menyimpan pengaturan dasar pada komputer seperti tanggal dan jam. Selanjutnya, penyimpanan eksternal. Ada CD atau DVD. Biasa digunakan untuk album foto, video maupun audio. Untuk penggunaannya zaman sekarang biasanya untuk Blu-ray atau seperti perusahaan Microsoft menggunakannya untuk program. Ada hard disk. Hard disk ini kapasitas penyimpanannya sangat besar. Untuk saat ini sudah ada yang paling besar itu SSD. Lanjut ada disket. Disket ini dulu digunakan dengan memasukkannya ke dalam slot CPU, tapi di zaman sekarang mungkin udah nggak ada yang pakai karena disket penyimpanannya rendah dan nggak efisien. Ada flash drive yang sudah familiar kita gunakan ya. Dia gampang dibawa kemana-mana. Juga sekarang kapasitasnya udah lumayan besar. Lanjut ada output device. Output device adalah perangkat yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data, atau perintah pada komputer. Jenis output device berdasarkan hasil keluarannya ada hard copy device, ada soft copy device. Monitor. Monitor ini termasuk ke dalam perangkat salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah sinyal elektronik
Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data dari input device. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti televisi. Dari tiap ukurannya memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi ini akan menentukan ketajaman gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Kemudian ada proyektor. Proyektor sebagai output device ini adalah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Dia harus terhubung dengan komputer. Proyektor digital biasa digunakan dalam pengajaran di kelas. Speaker adalah output device yang hasil luarannya berupa suara. Ada printer, atau biasa disebut mesin cetak. Yang printer ini perlu dihubungkan ke komputer untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar. Printer ini ada jenis dot matrix, jenis inkjet, dan laserjet. Terakhir ada perangkat periferal atau tambahan. Modem adalah perangkat sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima komputer. Modem ini biasa digunakan dulu sebelum marak teknologi Wi-Fi. The TV tuner berfungsi untuk menampilkan siaran TV dari berbagai macam stasiun televisi. Jadi kita bisa nonton siaran TV dari komputer. Selanjutnya ada sound card, digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Baik, sekian materi mengenai perangkat keras komputer. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah. Silakan berikan komentar di bawah. Kemudian kita ada kuis sedikit. Apakah manusia termasuk dari komponen hardware? Jawabannya tidak. Manusia adalah komponen utama dari blender. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.